anak-anak hebat, mari kita sama-sama belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA tentang macam-macam gangguan dan kelainan organ gerak manusia. Gangguan dan kelainan pada organ gerak adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Misalnya kesulitan untuk bergerak, gerakan melambat, atau gerakan tidak terkontrol. Berikut ini adalah berbagai hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan pada sistem gerak manusia. Keturunan atau bawaan dari lahir, faktor gangguan atau kerusakan pada saraf, faktor bakteri atau virus, faktor cedera, kebiasaan gerak yang salah, terjadinya kerusakan pada otak, gangguan metabolisme, infeksi, keracunan, juga efek samping dari penggunaan obat tertentu. Apa saja penyakit yang dapat menyebabkan masalah pada sistem gerak? Mari simak penjelasannya. Sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama dan terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan gerakan. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak terjadi ketika ada kerusakan atau gangguan pada organ-organ yang termasuk di dalamnya. Inilah jenis-jenis gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada alat gerak aktif, yaitu otot. Di antaranya tetanus, hipertrofi, atrofi, distrofi, stiff atau kaku leher. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada alat gerak yaitu tulang. Ada fraktura atau patah tulang, fisura atau retak tulang, rakitis, osteoporosis, hidrosefalus, mikrosefalus, lordosis, skoliosis, juga kifosis. Mari kita pelajari satu persatu mengenai macam-macam gangguan dan kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek bahkan menembus kulit atau otot. Fisura atau retak tulang merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau jatuh. Rakitis merupakan penyakit tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Penderita rakitis memiliki kaki berbentuk O atau X. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan ini menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Hidrosefalus merupakan kelainan pada tulang tengkorak yang menyebabkan kepala membesar. Mikrosefalus merupakan kelainan pada tulang tengkorak yang menyebabkan kepala menjadi kecil. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya, mari kita mempelajari satu persatu mengenai macam-macam gangguan dan kelainan pada organ gerak aktif, yaitu otot. Di antaranya,
Ada tetanus, hipertrofi, stiff atau kaku leher, atrofi, dan distrofi. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polymyelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Distrofi merupakan kelainan bawaan pada tulang yang bersifat kronis. Pernahkah kalian mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak tersebut? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut merupakan cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Pertama, untuk menghindari kelainan kaki X atau rakitis yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. 3. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Berikutnya, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Demikian, anak-anak, semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa.